Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka, NIM 220404501009 dari kelas C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan Konseling. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas saya di keterampilan komunikasi dengan topik etika berkomunikasi di sosial media. Kenapa saya mengambil topik etika berkomunikasi di sosial media? Karena di zaman sekarang ini, semua orang menggunakan sosial media, mau itu anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Sedangkan di komunikasi sosial media, kita harus menerapkan etika. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang etika apa saja yang harus kita terapkan di komunikasi sosial media. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudahan dalam video kali ini kita bisa menerapkan etika berkomunikasi di sosial media dalam keseharian kita. Adapun 5 poin penting dalam etika berkomunikasi di sosial media yang harus diterapkan. 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar maupun menyinggung seseorang. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada khalayak umum, termasuk seseorang penikmat media sosial. Apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan, disarankan berkomunikasi dengan sopan dan santun. 2. Tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. Jangan mengajarkan generasi muda mengenai hal kekerasan melalui foto kekerasan yang diupload secara terang-terangan pada media sosial. 3. Tidak menyebarkan berita hoax. Begitu juga bagi orang yang memberikan informasi, kamu perlu mengetahui kebenaran akan informasi yang akan kamu bagikan. Sebab, sudah pasti banyak orang yang membaca informasi tersebut, jadi kamu perlu lebih bijak dan lebih memilah-milih mana yang perlu disebarkan. Hindari menyebarkan berita hoaks, dikarenakan merugikan banyak orang dan melanggar etika menggunakan media sosial. 4. Jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Hal itu bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. 5. Menghargai hasil karya orang lain. Setiap orang punya karya masing-masing di sosial media. Hargai dan jangan mengejek karya mereka. Tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mencope pasti tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Di era digital, lingkup masyarakat tidak hanya dirasakan secara fisik, melainkan secara virtual melalui media sosial. Seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan komunitas daring lainnya. Itulah mengapa penting bagi pengguna media sosial memahami bahwa etika bermedia sosial wajib diterapkan. Jadi pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih lagi dalam hal penyebaran informasi, biasakan untuk selalu berpikir baik. Penggunaan etika dalam berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik, sebagai bentuk sopan santun. Itulah tadi sedikit materi dari saya tentang etika berkomunikasi. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang etika berkomunikasi. Yang pertama tadi, memberikan informasi yang tidak benar dan hoax. Kita harus menghindari tersebut. Karena di dalam sosial media bukan hanya satu orang yang menggunakannya, tapi banyak sekali yang menggunakan sosial media saat ini. Dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Kita harus lebih cermat lagi dalam mengelola informasi, mendapatkan informasi, memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua itu berkata kasar. Kita harus
tetap sopan, ramah, dan selalu memberikan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bisa membuat orang tidak tersinggung. Dan mengelola informasi di sosial media itu merupakan salah satu etika yang sangat harus kita terapkan dalam bersosial media. Hindari segala hal yang merugikan bagi diri kita sendiri, karena kalau kita tidak menerapkan etika dalam berkomunikasi, itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Jadi cermatlah dalam menggunakan sosial media dimanapun kita berada. Di sosial media juga kita harus menerapkan namanya sopan santun. Walaupun kita tidak mengenal orang yang ada di sosial media itu maupun mengenal orang di dalam sosial media, kita harus menerapkan sopan dan santun. Sopan kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal di sosial media. Baik, itulah tadi video dari saya. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton sampai akhir. Dan mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada yang kurang dan kesalahan saya dalam video kali ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah. Dan saran saya atau pesan saya bagi kita semua yang menggunakan sosial media, hindarilah kata kasar dan hoax menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Carilah informasi yang benar dan sebarkan dengan sebaik-baiknya. Dan adanya sosial media saat ini mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal dan orang yang kita kenal. Jadi terapkan etika bagi kita semua. Siapa sih yang tidak tahu etika? Siapa sih yang tidak tahu sosial media? Saya dan kita semua menggunakan sosial media, dan gunakanlah sebaik-baik mungkin di kehidupan sehari-hari kita. Saya Alifka berterima kasih buat kita semua, dan mudahan kita semua sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Alifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.